tumornya di dua paru-parunya, bukan cuma di satu, ada dua. Yang besar satu, yang kecil 5. Ya kami udah sempat ngobrol, kamu mau kuburnya di mana? Suami aku nanya kan, Ya warisan udah tulis belum, gini-gini biar nggak ribut. Cancer stadium 4 loh. Itu pertama dengar aku tuh kayak udah divonis hukum mati. Aku sih sekarang ya aku bersyukur setelah kemo yang ke-6 aku udah bukannya sembuh dari cancer gitu, tapi ini tumornya udah hampir hilang, nggak ada tumornya lagi, dan bisa stop kemo. Bisa stop kemo karena tumornya udah tidur gitu loh ya, istilah kedokterannya. Kemonya udah tidur, nggak ganas lagi, dan bisa stop kemo. Aku sangat bersyukur, kita sangat bersyukur. Dalam waktu beberapa bulan ini, 5 bulan belakangan ini kita benar-benar berjuang dan menjalankan proses untuk penyembuhan kanker itu nggak mudah gitu ya. Waktu aku sakit, aku nggak pernah kasih tahu kalau aku sakit gitu. Kenapa aku nggak kasih tahu dari pertama? Karena aku fokus dengan pengobatan gitu. Kalau orang tahu aku punya sakit kanker atau banyak pertanyaan, banyak yang telepon apa gitu kan, itu juga nggak bagus buat kita yang benar-benar lagi tambah stres gitu loh. Jadi kita kasih tahu pas udah kabar baik. Siap kan. Ya, istri harus siap, harus berdampingi terus, harus biar the best obat, kasih waktunya juga untuk biar dia bisa sembuh. Karena mau nggak mau, saya mau dia sembuh. Ya jadi aku cuma sama suami aku yang cariin obat, dokter apa segala macam. Aku nggak gitu ngerti kan, karena suami aku ini juga dia juga konsultan juga untuk rumah sakit jadi ngerti lah untuk untuk pilih dokter, untuk obatnya, untuk apa ya. Kiki kasih saya, oke, kamu yang pilih, terserah kamu katanya. So saya pilih yang the best untuk dia, dan supportnya terus. Yang ceritanya actually kami ke Singapura untuk tahap pertama untuk dengan radiasi, baru kemoterapi pertama di Singapura. Lepas itu kami ambil keputusan untuk balik ke Indonesia karena kemoterapinya Kiki itu cuma 3 jam, nggak enough. Cuma ke dokter kayak klinik daycare, diinfus 3 jam pulang. Kami ambil keputusan lagi baik kami di rumah. Obatnya dibawa ke Indonesia, cuma nggak bisa dipakai di hospitalnya di Indonesia. So kami ambil keputusan untuk cari dokter yang bisa ke rumah. Kemonya di rumah. Di kamar, susternya, dokternya datang pas diinfus. Selama ada infusnya, dokter dengan suster tetap dengan kami. Pas itu mereka pergi, Kiki tidur. Ya kita bersyukur kemo udah melakukan 6 kali kemo, aku nggak ada side effect-nya yang kata orang kalau kemo tuh rambut bisa dengan waktu yang itu yang nggak masukin sekarang, waktu Kiki mau kemo ke-5 itu dia kena COVID juga sekalian. Oh iya, kena COVID. Aku kena COVID pas kemo ke-5. Wah, itu benar-benar aku juga drop banget, kena udah ada obat kemo, imunnya udah drop kan. Jadi aku sempat kena COVID juga. Terus aku juga tapi aku bersyukur juga rambut aku masih ada. Masih ada. Enggak. Iya, normal. Kan kami ke Singapura itu untuk ke dokter sana, dikasih obat banyak sih, lumayan banyak. Mau obat untuk side effect-nya, untuk mual, muntah, pusing ini, tapi nggak diminum juga. Iya, satu pun obat nggak ada yang diminum. Jadi dokter Singapura tuh kasih obat, ada 1 tas isinya untuk supaya ini kalau nanti kamu mual, kamu muntah-muntah, kamu diare, sariawan mulut, kuku juga katanya patah-patah, banyak sariawan, cuci mulut aja beda ya. Cuci mulut aja kumur-kumur beda aja. 1 tas tuh obat-obat dari dokter. Satu pun obat nggak ada yang aku pakai. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang kayak gitu, dan juga efek sampingnya kemo buat Kiki itu kurang menurut saya. Cuma paling sehari 2 hari lemas di kamar, tapi tetap makan, tidur juga tetap tidur on time.
Ya, tidur aku tidur. Makan aku sebenarnya side effect yang nggak enaknya ya, yang nggak enaknya aku cuma nggak bisa buang air besar selama bisa 7 hari gitu ya, minum obat, minum pepaya, minum apa nggak bisa keluar juga gitu ya. Itu side effect yang nggak Cuma satu, enaknya. ya. Ya satu sama ini ada flek-flek hitam di muka aku, flek-flek sama kering kulit tuh kering sekali. Kulit aku kering, udah gitu aku kalau nyium bau makanan atau apa Mual. itu memuntah, mual. Terus Selama kimo 5 bulan kami makan di kamar. Kami nggak turun ke nggak tuh bawah. nggak mau bawa makanan. Iya, aromanya Iya. makanan ya. Itu juga harus paksa makan. Dia paksain terus aku makan karena aku nggak nafsu makan. Paksa. Karena orang kemo kan Harus makan. harus makan gitu. Aku nggak nafsu makan tuh habis makan mual kayak pengen muntah gitu. Tapi dipaksain sama suami aku harus makan gitu. Terus dia malah nakutin kamu kalau misalkan badan Turun kamu drastis, turun drastis, harus di stop kemonya. Stop kemonya. Kan kimo kalau berat badan turun drastis harus di stop dulu biar nggak lemas. Selesai setiap minggu timbang. Ya, Kamu tiap berapa minggu kilo, timbang, berapa kilo Jadi naik nggak turun. boleh turun berat badannya. Makanya berat badan aku masih Sama. sama seperti aku sebelum sakit. Sampai sekarang berat badan 55 sama nggak turun gitu. Kata orang biasanya kalau orang cancer stadium 4, kenapa orang bisa ketahuan dia cancer stadium 4? Karena dia ada keluhan. Misalkan batuk, keluar darah, orang ke dokter. Dari dokter terus dokter bilang, "Wah, ini karena udah batuk darah, oh ini cancer stadium cancer gitu ya." Kalau aku enggak, aku tuh Jadi tahu check up aja. kita tahu cancer karena Check up. general check up. Aku kan selalu melakukan general check up setiap tahun. Ya. Nah, tahun kemarin aku melakukan general check up. Suami aku bilang begini, sayang kamu pakai aja cancer mark, ya, masukin cancer mark. Karena temennya dia ada 2 orang temen karyawannya kena cancer. Just mulai kepikir, kenapa enggak dimasukin di tes gitu cancer marknya. Ternyata pas hasil dari darahnya aja dari udah darahnya ketahuan ada sesuatu di paru-paru dulu. Ya, abis dari paru-paru terus di apa namanya? Di CT scan dulu. Dari ronsen kan kelihatan. Ronsen Terus itu CT scan biar lebih jelas. Dari CT scan kelihatan lagi lebih jelas. Langsung ke PET scan. PET scan itu untuk biar bisa lihat ke stadium kemana dan also terpapar di mana. So, Kiki waktu itu yang kami tangkap pertama PET scan itu tumornya di 2 paru-parunya. Bukan cuma di 1, ada 2. Yang besar 1, yang kecil 5. Oh pasti manusiawi ya. Kita manusia biasa yang benar-benar pertama kali dengar kabar cancer stadium 4, kita berdua nangis. Langsung stadium 4 kita berdua udah benar-benar nangis sampai mata tuh udah bengkak dua-duanya, udah sampai tidur juga nggak bisa, makan nggak bisa, tapi cukup 2 hari. Suami aku bilang udah cukup ya 2 hari kita nangis. Sekarang stepnya ke depan apa? Kita nggak boleh begini terus. Ya kan, Kalau nangis terus juga nggak bantu sih. Cuma ya sebagai manusia pasti shock, pasti sedih, pasti pikirannya ya kami udah sempat ngobrol, kamu mau kuburnya di mana? Suami aku nanya kan warisan udah tulis belum? Gini-gini biar nggak ribut kan, karena saya udah di keluarga saya juga ada yang meninggal. Kalau meninggal kan yang susah yang ditinggalin, bukan yang meninggal kan. Kamu harus beresin semua dulu. Saya selalu ngomong proses ini proses panjang, maraton. Ya kayak tahun ini tetap jalan PET scan lagi 2 kali, tiap 3 bulan biar lihat kansernya tetap tidur atau nyala lagi. Tahun depan walaupun udah nggak kemo lagi. Nggak kemo, tetap lagi PET scan per 6 bulan. Ada prosesnya agak panjang. Suntik, ambil darah per 3 minggu. Sekarang masih tetap harus maintain. Nggak bisa lepas stop total begitu aja karena cancer bisa nyala lagi, balik lagi lebih ganas. Gitu. Kami harus hati-hati ke depannya. Dan tetap check up terus. Harus cek terus. Dan ini juga aku juga mau kasih untuk masyarakat gitu ya. Sebaiknya tes deh cancer mark itu harus di cancer markernya kalau ada yang agak kayak ada something di badan cek aja. Lagi baik tahu daripada too late ya. Kiki aja stadium 4 itu gara-gara setahun kami nggak annual check up gara-gara COVID. Itu setahun kami 2020 kami nggak ke check up. Nggak usah deh, sehat orangnya. Ya, gym terus, makannya sehat, nggak usah check up ini tahun depan aja. So menurut saya kalau bisa ya check up, kalau ada apa-apa langsung tangkap lebih awal. Iya, lebih awal lebih mudah untuk disembuhin ya. Jadi untuk orang yang mengalami sakit seperti aku nggak ada yang mustahil.
ya. Dan harus positive thinking. Positive thinking, jangan bikin terlalu stres, ya pasti sedih pasti apa ada, tapi dibikin positive thinking lah gitu. Dan ya harus ada semangat hidup. Yang mau survive. Ya. Semua menurut saya cancer juga banyaknya di pikiran. Kalau negative thinking, negative terus imun juga bisa drop. Ya. So saya selalu ngomong ke Gigi, walaupun tetap kemoterapi, ayo kami makan di luar, harus pakai dress up, pakai makeup, kami tetap jalan happy gitu terus pergi mau makan di mana, ayo makan. Ya, jangan di rumah nangis, jangan sedih terus. Kalau saya pulang dia nangis, kenapa kamu nangis? Kamu kenapa nangis? Selalu tanya, enggak, cuma nggak enak badan. Ya udah, tapi ayo jalan di luar ya, jalan-jalan bikin happy. Karena aku ngalamin sendiri, sebaiknya kalau kita tahu ada keluarga kita, orang tua kita atau bapak kita yang ada riwayat cancer, sebaiknya harus cek cancer markernya. Iya, kalau maunya cancer, sakit jantung, diabetes, kalau itu kan keturunan. Kalau ada di keluarga kayak yang sama, ya check up. Harus check up. Lebih baik check up, lebih baik tahu menurut ya. Dari awal. Cancer itu bukan hukum mati, ya. Cancer itu bisa disembuhkan. Ya. Lebih baik kalau lebih awal. Lebih awal. Itu aja pesan kita. Ya. Sebaiknya kalau ada riwayat keluarga yang punya cancer, harus cek cancer marknya, cancer markernya cek. Kalau nggak dicek itu kita nggak akan tahu gitu loh. Kalau udah ambil keputusan untuk dokternya, ikut instruksi dokter aja. Kan waktu kami jalanin proses ini banyak yang kasih nasihat, jangan boleh ini, nggak boleh makan ini. Nggak, kami harus mau nggak mau pilih yang dokter kami pilih, kami harus sepakat, ya udah jalanin. Ya. Kalau ikut yang banyak informasi di Google di mana, pusing gitu. Ikutin apa kata dokter yang kita lagi berobat sama dia. Gitu. Ikut aja apa dokter kita bilang. Kan banyak teman, kamu harus call dokter ini, dia yang the best. Call dokter ini. Jamu ini gitu. Kami ambil keputusan enggak, kami ikut aja ya. Iya, ikut apa kata dokter. Itu aja pesan kita. Iya, optimisme. Thank you.